Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Aisyah and my friend. My name is Lazia Siregar. Kami berdua adalah mahasiswi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Topik yang akan kami bahas mengenai simple present tense. Simple present tense merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, berikut ini adalah fungsi dari simple present tense. Yang pertama, digunakan untuk kebiasaan atau rutinitas. Yang kedua, fakta, hal yang benar, atau hal yang selalu terjadi. Yang terakhir, mengungkapkan narasi atau bercerita. Nah, ini biasanya digunakan untuk menceritakan kegiatan sehari-hari. Sebelum kita memulai penjelasan tentang simple present tense, mari kita ingat-ingat lagi tentang subjek. Nah, di dalam bahasa Inggris, subjek itu ada 7, yaitu I, you, they, we, dan berikutnya ada she, he, it, yang artinya sama, yaitu dia, tetapi penggunaannya masing-masing berbeda. Berikutnya adalah penjelasan tentang simple present. Nah, di sini ada 3 kalimat ya, ada kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Simple present itu memang sangat sederhana, jadi kita gunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Di sini saya gunakan contoh dengan kata run, yang artinya berlari. Dan untuk subjek I, you, they, we, kita gunakan run. I run, you run, they run, we run. Berikutnya untuk kalimat negatif, I do not run, you do not run, they do not run, and we do not run. Untuk kalimat negatif kita tambahkan do not seperti ini yang artinya adalah tidak. Dan untuk kalimat interrogatif kita letakkan do di depan seperti ini. Do I run, do you run, do they run, do we run? Apakah aku berlari? Apakah kamu berlari? Apakah mereka berlari? Apakah kita berlari? Dan untuk kata do not kita bisa singkat menjadi don't yang artinya tidak. Berikutnya adalah penjelasan untuk subjek he, she, it. Untuk 3 subjek ini, kata kerjanya kita tambahkan s atau is. She runs, he runs, it runs. Sedangkan untuk kalimat negatifnya kita tambahkan does not. She does not run, he does not run, it does not run. Kata does not bisa kita singkat menjadi kata doesn't. Dan untuk kalimat interrogatif kita letakkan does-nya di depan. Does she run? Does he run? Does it run? Seperti itu. Next, berikutnya adalah penggunaan akhiran s atau is setelah subjek she, he, dan it. Peraturannya kebanyakan untuk kata kerja ditambahkan s. Contohnya seperti ini, kata live menjadi lives, sits, dan speaks. Dan untuk beberapa akhiran kita tambahkan is, misalnya akhiran konsonan plus y, kita ganti y dengan i dan ditambahkan s. Contohnya adalah kata cry menjadi cries, try menjadi tries, dan carry menjadi carries. Kemudian untuk akhiran S, akhiran Z, akhiran CH, akhiran X, SH, dan O ditambahkan S juga. Contohnya adalah kata miss menjadi misses, buzz menjadi buzzes, chatties, fixes, mouses, dan goes. Ini adalah pengecualian akhiran yang ditambahkan IS di belakangnya. Berikutnya adalah time expression untuk simple present tense. Ini ada kata every day, every week, once, Twice, 3 times, dan lain sebagainya. Selain time expression, biasanya dalam simple present tense itu ada juga adverb of frequency atau keterangan frekuensi, yaitu di sini ada kata always, often, sometimes, usually, rarely, hardly ever, and never. Example, untuk fakta di sini saya menggunakan we live in Indonesia. Kemudian narasi atau cerita di sini ada I get up at 4 o'clock in the morning, then I take a bath. Biasanya ini untuk bercerita. Kemudian kebiasaan. Contohnya, my mom always cooks every morning.
Di sini ada kata always, ini adalah sebuah kebiasaan. The next example, di sini kita menggunakan 3 contoh sekaligus. Contoh yang pertama yaitu we go to school by bus every day. Kami pergi ke sekolah dengan bus setiap hari. Kalimat negatifnya menjadi we don't go to school by bus every day, atau kami tidak pergi ke sekolah dengan bus setiap hari. Dan kalimat interrogatifnya menjadi do we go to school by bus every day? Seperti ini ya, perbedaannya sangat jelas sekali. We go, we don't go, do we go. And next example, the sun rises in the west. Matahari terbit di barat. Menjadi the sun doesn't rise in the west. Matahari tidak terbit di barat. Ingat ya, setelah doesn't, kita tidak gunakan lagi s-nya yang ini. Jadi kembali ke rise, karena kata awalnya adalah rise. Seperti itu. Dan kalimat interrogatifnya kita lihat, does-nya ada di depan. Does the sun rise in the west? Apakah matahari terbit di barat? Jadi jika sudah ada doesn't atau does seperti ini, kita gunakan rise kata awalnya saja, tidak menggunakan s-nya lagi. Jadi s-nya hanya digunakan untuk kalimat positif saja. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab pertanyaan yang diawali dengan do and does atau kalimat interrogatif yang tadi? Berikut penjelasannya. Pertanyaan yang diawali dengan do, ingat ya, do untuk I, you, they, we. Kita gunakan juga do sebagai jawabannya. Maksudnya seperti ini. Do I play game? Yes, I do. Atau no, I don't. Do you play game? Yes, I do. Atau no, I don't. Sedangkan untuk does yang digunakan untuk she, he, it masih sama. Jadi kalau does jawabannya juga does. Misalnya, does he play game? Yes, he does. Atau no, he doesn't. Does he play game? Yes, he does. Atau no, he doesn't. Does it play game? Yes, it does. Atau no, it doesn't. Seperti itu. Oke, itu dia penjelasan tentang simple present tense mulai dari fungsi, susunan kalimat, dan contohnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching. Selamat belajar and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.